diskusikan di sini. Mari kita lihat. Mari kita lihat sejenak berawal dari slide yang satu ini. Karya, apa yang terbersit di benak kalian kalau ada kata karya? Good, tulis, karya tulis, terus apa lagi? Gambar, apa lagi? Puisi, lagu, cerpen, banyak sekali karya yang sudah kalian ketahui. Menuju ke pertanyaan kedua, kalau begitu siapakah penulis-penulis karya yang sudah kalian sebutkan tadi? Penulis karya. Ya, terus siapa lagi? Oke, terus ada lagi yang dekat dengan kalian? Iya, terus ternyata Gale ini juga seorang penulis cerpen. Dari teman-teman kita ternyata banyak sekali. Yang ada di kelasnya Adi ada siapakah penulis-penulis itu? Ada Sofia, terus ada Anggun. Anggun, banyak sekali tentunya. Nah, selanjutnya untuk penulis-penulis itu bagaimanakah mereka mendokumentasikan karyanya? Kalian bagaimana yuk mendokumentasikan? Dokumentasinya itu ditulis lagi. Oh iya, jadi kalau kalian ditulis di buku, sayang sekali yang menikmati hanya kalian saja. Padahal karya-karya kalian ini sangat menyentuh hati. Oke, ada sarankah untuk kalian dalam mendokumentasikan karyanya supaya tidak ditulis di bukunya begitu saja? Bisa ditulis. Mungkin bisa. Ya, ini Dimas. Mungkin bisa didokumentasikan melalui media sosial. Oh ya, kali itu melalui media sosial. Ada lagi? Mungkin diterbitkan dipublikasikan ke publik dengan dijual. Ide yang bagus. Nah ini kali cuan-cuan nanti ini kali. Jadi di dokumen dibukukan ya, terus dipublikasikan yang nanti bisa menghasilkan cuan-cuan itu. Nah, berapa dari ini maka Bu Eni punya prakarsa perubahan, yaitu menulis satu kelas satu buku yang kita singkat menjadi Saestu Krishna. Semoga dari kata akronim ini benar-benar menjadi kesukaan teman-teman kalian semua sebagai penulis untuk terus berkembang dan mengasah kemampuan menulis kalian. Nah, untuk itu di Saestu Tresno ini akan menjadi salah satu fasilitas di sekolah kita untuk teman-teman yang punya kemampuan menulis, gitu ya. Jadi nanti program kita ini bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman yang memiliki kemampuan menulis. Bagaimana nanti cara memfasilitasinya? Itulah yang kita akan diskusikan siang hari ini bersama-sama. Namun sebelum itu kita belajar dulu dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah kita. Yang salah satunya adalah di Jemari. Jemari sekarang bagi tips dong ke kita bagaimana kegiatan menulis di Jemari itu kok seberhasil itu. Sudah ada berapa edisi Jemari yang sudah terbit sejak ada Jemari. Ayo yang Jemari berbagi, dimulai dari Galih.
puisi dari anak-anak di kelas yang matematika itu menulis itu. Next, agak majulah dirimu, kabelnya ini tidak berdiri cantik ke sini lah. Di sini nak berdiri. Kabelnya soalnya agak dipegang. Oh, di sini. Ini mencari berita-berita terbaru tentang sekolah dan mempublikasikannya melalui majalah yang sudah terdiri dari 10 edisi. Next, Iklim, silakan berdiri di sini karena kabelnya tidak sepanjang kenangan. Kita dalam video wawancara yang seperti mewawancarai video-video dulu. Oke. Oke, kita sudah dapat 3 masukan dari teman-teman Jemari. Barangkali dari komunitas penulis ini memberi masukan apa yang sudah berhasil dilakukan murid-murid kita ini di Jemari selama ini. Terima kasih atas sambutannya, saya bisa bersuara. Yang terakhir kemarin, saya sangat mengapresiasi anak-anak penulis di Jemari yang telah sampai saat ini sudah bisa mengirimkan buku atau majalah sampai 10 edisi yang 10, dan dari edisi yang pertama sampai ke 10 ini sudah banyak sekali perubahan. Dari yang pertama kemudian yang terakhir ini saya melihat sudah banyak hal-hal yang pembaruan. Tapi untuk yang selanjutnya yang saya jadikan catatan bahwa dalam penulisan mungkin lebih ditingkatkan kreativitasnya. Baik, terima kasih sudah dari tim Jemari. Selanjutnya dari tim literasi. Keterlibatan teman-teman kita dalam kegiatan literasi dan mengisi majalah sekolah. Berbagi cerita dong, ayo dari literasi ke sini supaya kabelnya tidak putus-putus. Keterlibatan ini mungkin bisa dipancing dengan materi-materi yang mungkin menurut mereka itu lebih asik dan lebih bisa diolah sendiri. Thank you. Selanjutnya ada lagi Jemari, bagi cerita dong. Yuk. Literasi, sorry. Dan yang untuk kemarin itu ada setiap kelas mengeluarkan storytelling untuk dilanjutkan buat lomba. Oke. Laki-laki yang literasi boleh maju. Oke, luar biasa sekali. Untuk kegiatan aktif murid dalam kegiatan literasi di kelas, banyak murid yang aktif dalam mengikuti kegiatan literasi. Oke, jadi kegiatan 15 menit itu sangat diikuti oleh peserta didik dengan aktif. So, yang next. Minta literasi. Sampaikan.
selain kegiatan literasi di kelas, murid-murid juga aktif seperti sering membaca di perpustakaan dan pojok baca. Oke. Terakhir di literasi. Ini maskotnya literasi. Ya, keterlibatan aktif murid dengan kemarin kayak ada modul 15 menit kayak di Mas tadi sih. Oke, terima kasih. Komunitas penulis, bagi cerita dong bagaimana keterlibatan murid-murid kita di kegiatan literasi. Ini Baik, saya akan bercerita tentang keterlibatan aktif siswa semangat dari kegiatan literasi. Yang pertama, di pojok baca itu sudah beberapa kali kita mengadakan lomba pojok baca, dan itu semua anak semangat untuk membuat kreasi pojok baca itu yang membuat sekreatif mungkin. Kemudian yang kedua, ada duta literasi dari siswa, ada 10 duta, dan itu mereka secara bergiliran mendampingi kegiatan literasi, kebiasaan yang membaca di kelas-kelas. Kemudian juga ada kegiatan menulis antologi puisi. Nah, itu beberapa buku sudah berhasil diterbitkan, bahkan ada yang sampai dilombakan ke Solo. Itu ada yang berhasil dilahirkan dari kegiatan lomba literasi menulis. Kemudian juga ada umpan balik, yaitu evaluasi dari siswa tentang bagaimana selama 2 semester kegiatan literasi itu mereka menyampaikan, bercerita tentang manfaat pentingnya literasi yang sudah mereka jalankan selama 2 semester. Demikian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ternyata karya-karya teman-teman kita ini sudah sampai ke Jawa sejagat, Jawa Timur. Berarti nanti selanjutnya harus bisa lebih kita tingkatkan lagi. Oke, dari yang sudah kita curahkan tadi, mulai dari pengalamannya Jemari, bagaimana mendapatkan karya Saabrek sehingga bisa terbit majalah Jemari sekian kali edisi, kemudian dari kegiatan literasi yang sudah juga banyak menghasilkan karya, puisi, dan lain sebagainya itu, dari komunitas penulis juga sudah pernah mengikuti lomba-lomba literasi hingga ke Jawa Tengah begitu. Maka saatnya kita akan membayangkan beberapa hal yang akan kita lakukan di Saestu Tresno ini. Untuk itu berbagai pertanyaan kami persilakan dan masukannya. Silakan pertanyaan pertama. Sofian dulu. Oke, yang keras Sofian. Berdiri terus yang keras. Bagaimana teknis penulisannya? Apakah ada jadwal, misal setiap minggu pertama menulis paragraf, minggu kedua dibaca oleh tim redaksi, minggu ketiga merevisi berdasarkan masukan dari tim redaksi, atau menulis paragraf selanjutnya jika tidak ada revisi dan seterusnya? Oke, inti pertanyaannya adalah bagaimana teknis penulisan nanti kalau program Saestu Tresno ini kita jalankan. Ada ide Anggun? Yang mungkin perlu dijadwalkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kreativitas. Ya, jadi menurut Anggun memang perlu kita jadwalkan untuk teknis penulisannya itu. Oke, yang lain ada lagi? Teknis pelaksanaannya? Itu ya, jadi dijadwalkan. Oke, nanti biar ini dipikirkan lebih lanjut. Pertanyaan ke-1 adalah teknis. Pertanyaan kedua ada lagi.
silakan. Karya tulis apakah yang akan ditulis oleh siswa? Itu fiksi atau non-fiksi atau bebas? Bebas. Oke. Sementara kita tampung bebas, begitu ya? Oke. 2 pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga masih adakah? Ada. Iya. Jadi kapan rencana buku diterbitkan atau dicetak? Kapan ya? Kalau sudah selesai. Iya, maksudnya kalau sudah selesai. Oke, maksudnya barangkali adalah due date atau kurun waktunya berapa lama? Deadline-nya. Deadline-nya. Kira-kira berapa lama? 4 tahun. Satu semester. Oke, 1 semester kita ambil dulu 1 semester. Kemudian sudah 3 pertanyaan kita teknis, kemudian durasi penulisannya, kemudian jadwal. Adakah lagi yang masih perlu dipertanyakan ya? Bagaimana jika dibentuk tim SASD Trisna untuk mengefektifkan kegiatan ini? Apakah iya? Setuju, ya. Oke. Nah, nanti boleh butuh bantuan kalian untuk terlibat di tim SASD Trisna ini. Oke, ada lagi nah yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan tentang program ini? Ada? Bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki kemampuan menulis? Pertanyaan yang luar biasa ini. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak punya kemampuan menulis sama sekali? Akan kita fasilitasi di mana itu? Oh iya, kan bisa jadi dia potensinya menggambar bukan menulis. Berarti bagaimana nanti? Digital. Oke, digital. Ya, kalau digital nanti apa? Tidak tambah sulit? Tidak, lebih mudah. Bagaimana kok bisa mudah kalau digitalkan? Oke, berarti nanti jadi catatan khusus kita sediakan platformnya begitu untuk karya-karya teman kita itu semua. Oke, ada lagi nah yang masih harus dicurahkan atau ditanyakan? Ada, Ibu Ima? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu dalam menulis seperti jumlah karakter atau halaman, tema, dan lain-lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah halamannya dibatasi itu ya ditentukan? Dibatasi. Itu minimalnya. Maksimalnya 1.200 karakter. Itu kalau di halaman jadi berapa? Ya 2 halaman. Itu kalau Tergantung fontnya, font 12 itu. Terus jadi 2 halaman dengan font 12. Apa ini karyanya cerpen atau tadi bisa kan kalau yang gambar berarti kan tidak bisa hitungan karakter, berarti 2 halaman begitu kalau menggunakan. Oke, sudah kita dapatkan poin-poinnya semuanya. Selanjutnya adalah curah-curah pendapat atau ide-ide yang masih ada dalam diri kalian itu silakan dicurahkan di sticky note ini, kemudian ditempel di kertas yang sudah saya sediakan.
diambil pelajaran, kita kumpulkan data-data itu. Terima kasih sudah bergabung dan hadir di hari ini dengan memberikan ide dan pendapatnya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Semua kan? Alhamdulillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian bisa bergabung kembali di hari kedua setelah kemarin kita curah pendapat atau di langkah buat pertanyaan. Selanjutnya ini adalah langkah ambil pelajaran. Mari kita ambil pelajaran dari beberapa karya yang sudah ada di sekolah kita, baik itu di majalah Jemari atau di hasil karya tulis teman-teman kita di kegiatan literasi. Nah, nanti di kegiatan kita ini adalah kalian mengumpulkan data dari karya-karya yang sudah ada itu dengan mengisi format yang sudah saya sediakan ini. Berkelompok sesuai kelompoknya literasi, maka mengerjakannya mengidentifikasi karya-karya itu di kelompok literasi. Yang Jemari juga begitu. Poin-poinnya nanti yang akan kalian identifikasi adalah untuk yang literasi, nama kegiatannya apa, jumlah peserta yang terlibat berapa, keunggulannya apa, kemudian apalagi barangkali ada yang perlu dituangkan maka masuk di catatan. Begitu juga Jemari, nanti sama poin yang akan kalian temukan atau identifikasi adalah nama kegiatan di Jemari itu apa, jumlah pesertanya berapa, keunggulannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian sekaligus mengidentifikasi jenis karya, apakah fiksi atau non-fiksi. Tapi yang detail, kalau itu fiksi, maka fiksi yang apa? Yang cerpen kah, yang novel kah, yang apa, ditulis di jenis karya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai mendata karya-karya ini? Ya, Dimas. Bagaimana jika dalam pengambilan data kita terterakan juga hal pengetahuan kita yang tidak tertulis dalam karya atau objek yang kita identifikasi? Bagaimana menurut kalian? Apakah itu perlu dimasukkan di data juga? Perlu? Oh good, ya, perlu agar lebih jelas. Oke, boleh. Kalau begitu nanti kalau ada hal-hal yang di luar karya itu, menurut kalian, sepengetahuan kalian karya itu, anak itu seperti apa, maka tulis saja di kolom catatan, begitu ya? Ya. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oke, nanti mendatanya boleh menggeser kursi supaya lebih bisa mengerjakan lebih cepat. Ini tim Jemari, silakan. Apa kursinya melingkar atau bagaimana? Melengkapi data-data ini. Oke, dibutuhkan berapa lama ini mengidentifikasinya? 15 menit saja ya. Oke, silakan.
kita lihat data-data yang kita kumpulkan melalui link survei. Oke. Sudah, itu identifikasinya. Nanti saja dikumpulkan ke saya. Sekarang kita lihat ke data survei yang kemarin sudah kita share di kelas. Oke, nanti bisa kalian bandingkan dengan hasil data kalian itu. Di situ nampak bahwa novel dan cerpen itu menduduki yang terbanyak teratas. Bagaimana dengan di datanya literasi? Paling banyak kan novel, cerpen? Ya. Kalau yang dijemari? Puisi. Oke. Maka itu untuk yang fiksi. Sekarang yang non fiksi, bagaimanakah hasil surveinya? Ini merata sekali. Nah, ada yang suka berita, artikel, karya tulis ilmiah, maka ini nanti sudah sesuai dengan ide kalian kemarin bahwa kita harus menampung semua jenis karya tulis, tidak melulu di fiksi atau non fiksi. Berarti memang nanti dalam satu buku itu bayangan kita akan ada macam-macam karya, tidak kita batasi di fiksi atau non fiksi saja, ya. Berikut hasil curah pendapat kalian juga sudah saya kelompokkan. Yang paling kanan ini adalah teknisnya. Kalian menginginkan nanti ada platform, ada lain macam sebagainya. Yang di sini adalah isinya. Nah, isi yang menarik di situ adalah berupa curhatan. Barangkali ini adalah bentuknya apa buci namanya itu, diare begitu ya. Cerita pengalaman. Ada yang begitu curah pendapatnya, bagus sekali. Nanti itu boleh juga kita sampaikan ke teman-teman. Barangkali memang ada yang sependapat dengan kalian untuk menulis jenis karya seperti itu. Oke, semoga data ini nanti bisa mengantarkan kita melaju ke langkah yang selanjutnya dari prakarsa perubahan Saestu Tresna. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian pengumpulan data kita. Selanjutnya tunggu kabar dari Bu Eli apa yang akan kita lakukan untuk menyiapkan Saestu Tresna ini di tahun pembelajaran tahun ini ya. Oke, terima kasih atas bantuan, kemudian ide dan pendapat yang sudah kalian curahkan di program Saestu Tresna. Semoga berhasil. Amin.